Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Hadirin jamaah salat Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Allah menciptakan dunia dan alam semesta dengan segala isinya dalam keseimbangan serta tetap berada di dalam orbitnya sehingga tidak hancur berkeping-keping karena tabrakan. Allah menciptakan macam-macam gaya untuk menyangga keseimbangan alam ini. Para ahli setidaknya sudah mengenali 4 macam gaya yang menyebabkan tarik-menarik pada berbagai unsur di alam semesta ini sehingga menghasilkan keseimbangan tadi. Mulai dari gaya gravitasi yang bekerja pada benda-benda yang mempunyai massa dengan jarak sentimeter sampai jutaan tahun cahaya sehingga kita bisa berdiri dengan jelas di muka bumi tanpa melayang-layang. Pun juga bumi bisa mengitari matahari pada jumlah waktu yang tertentu sehingga kita bisa mengerti tentang konsep ruang dan waktu. Pun juga antar galaksi yang terus-menerus ada di dalam keseimbangan. Ada lagi gaya elektromagnetik yang bekerja pada benda-benda yang mempunyai muatan listrik antara negatif dan positif sehingga terbentuklah macam-macam molekul di antara kita. Macam-macam makanan tercipta, macam-macam benda tercipta. Ada lagi gaya yang bekerja dengan jarak yang lebih kecil lagi pada jarak femtometer, 10⁻⁻15 meter. Yang kita mengenalnya secara awam sebagai gaya inti atom. Ada gaya kuat dan gaya lemah. Bila muatan positif dan negatif tarik-menarik, mungkin kita sedikit mengerti walaupun belum pernah melihatnya secara mata telanjang. Tetapi bagaimana bisa inti atom yang muatannya sama-sama positif bisa berkumpul dengan jumlah yang berbeda-beda. Sehingga terjadi macam-macam atom di alam semesta ini. Ada yang disebut hidrogen, oksigen, karbon, dan seterusnya. Betapa Allah dengan kekuasaannya luar biasa menghasilkan keberagaman benda dan interaksinya. Tetapi semua gaya-gaya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda fisik yang menghasilkan keseimbangan stasioner ataupun kuasi stasioner. Lalu mungkin kita juga bisa bertanya, adakah gaya lain yang bekerja pada makhluk yang tidak semata-mata fisik seperti kita yang mempunyai nyawa, yang mempunyai jiwa? Khatib mengemukakan satu hipotesis tentang perluasan gaya ini. Di dalam surat Ali Imran yang tadi telah dibacakan, ayat 14 Allah mengatakan bahwa diciptakan indah pada manusia sebagai satu hiasan. Hubus syahwah, cinta yang sifatnya mendominasi. Sehari-hari kita menyebut syahwah itu orientasinya adalah seksual, tapi sesungguhnya syahwah ini cinta yang mendominasi. Pada perempuan, pada anak-anak, pada harta perhiasan dari jenis emas dan perak. Pada kuda pilihan, pada hewan ternak dan sawah ladang. Semua itu adalah perhiasan dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik.
Hadirin sekalian, bila kita melihat bumi mengitari matahari, maka bumi tidak mau harus mengitari matahari karena tidak seimbang ukuran perbandingan masanya. Pun juga ketika kita menjejak bumi tidak seimbang antara kita dengan bumi, maka kita disebut didominasi oleh gaya gravitasi oleh benda yang lebih besar. Kita tidak bisa bergerak di luar orbit yang ditentukan oleh matahari, maka kita didominasi oleh matahari. Kalau dua bintang yang kira-kira masanya seimbang, kira-kira setara, maka kita tidak melihat dominasi, kita melihat itu adalah satu tarian tango begitu. Menjadi bintang kembar yang satu tidak memancang tetapi dua-duanya saling memancang menghasilkan keseimbangan. Nah, Allah memberikan peringatan kepada kita yang luar biasa tentang kecenderungan kita yang bisa jadi bodoh. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan hubbu syahwah yang mendominasi pada perempuan, pada anak, pada perhiasan dari jenis emas, perak, pada kuda tunggangan, pada hewan ternak dan sawah ladang. Kita mudah mengerti bahwa dilihat dari segi kapasitas jiwa, manusia dengan perhiasan setinggi apapun perhiasan itu tidak punya jiwa. Wajar kalau jiwa itu didominasi oleh kita. Kita tidak pernah bertanya kepada ladang, sawah ladang yang mau kita beli. Tidak pernah bertanya, ladang mau nggak saya beli? Mau nggak saya miliki? Pun juga ketika kita memilih baju, benda apapun tidak pernah bertanya. Bahkan juga ketika orang-orang yang mempunyai kecintaan terhadap burung mau dibeli, mau ditaruh di dalam sangkar, tidak pernah ditanya itu burung. Burung mau nggak saya kurung begitu? Tidak pernah ditanya. Tetapi Allah memberikan peringatan yang kuat. Bahkan pada sesama yang setara, kita bisa terjebak untuk memandang kecintaan yang sifatnya mendominasi. Yakni kepada istri kita dan kepada anak kita. Contohnya apa? Banyak banget. Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang pernah mengalami juga atau mungkin lihat tetangganya mengalami. Seorang yang berprofesi dokter misalnya, pesan pada anaknya, "Nak, kamu jangan enggak ya masuk kedokteran." Yang dari ITB maksa anaknya suruh datang ke Bandung. Seolah-olah anak itu kuku perpanjangan dari tubuhnya. Jodohnya pun sudah ditentukan. Pun juga kepada sesama, pada istri, pada suami. Atau mereka yang belum nikah mungkin pada apa yang disebut dengan pacar sebagainya. Dilihat orang pun tidak boleh begitu. Seolah-olah mereka adalah properti. Mendominasi. Seolah-olah kita mempunyai jiwa yang sangat besar dan objek yang sesama tadi adalah sesuatu yang tidak ada artinya sehingga didominasi. Nah, Allah memberikan peringatan. Walaupun ini indah, ada yang lebih baik daripada. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Kanlah kepada yang menginginkan tempat kembali yang lebih baik, mereka yang bertakwa, mereka yang menahan diri dari kecenderungan untuk mendominasi dan untuk justru dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia tadi, ada tempat kembali yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat An-Nur Allah juga berfirman bahwa diciptakan kepada kita yang disebut dengan mawaddatau warahmah. Sering diucapkan kalau orang-orang mau nikah. Pada tahap awal, orang memilih pasangan karena mawaddah, karena keseimbangan. Laki-laki mungkin melihat karena perempuannya, kelembutannya meluluhkan hatinya. Perempuan melihat calon suaminya karena memberikan rasa amannya. Tapi kakek kita meninggal, nenek menangis. Bukan karena kakek masih bisa melindunginya, bahkan berdiri pun harus ditolong. Nenek meninggal, kakek menangis. Bukan karena dia kehilangan orang yang cantik. Nenek udah keriput dan tidak bisa apa-apa. Masakan pun juga tidak bisa. Tetapi mereka telah bergerak dari cinta yang namanya mawaddah. Yang saling memberi pada tahap awal. Ujungnya kalau kita pelihara dengan baik. Menjadi cinta yang rahmah saja. Cinta yang memberi saja. Kebahagiaan kita adalah kalau objek yang kita cintai itu bahagia saja dengan sebesar apapun pengorbanan yang ada pada diri kita. Hadirin sekalian, marilah kita introspeksi.
Di dalam level mana kita mencintai isi dunia ini? Tentu saja, contoh dari cinta yang sifat rahmah itu, contoh yang paling tinggi adalah dari ibu pada anak. Tapi cinta ibu pada anak pun ada batasnya. Dia cinta anaknya sendiri, anak tetangga tentu tidak. Tidak dicintai sebagaimana dicintai anaknya. Nah, Allah memberikan peringatan bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini berat sekali. Arah cintanya bukan menguasai, bukan mengumpulkan, bukan selfish ke dalam diri sendiri, melainkan justru untuk memberi, tetapi luasnya juga bukan cuma diri sendiri, melainkan seisi alam. Hadirin, sebagai bahan renungan mari kita lihat satu contoh berikut. Tidak ada orang yang tidak mencintai kebersihan. Contohnya sederhana, kalau orang makan jeruk, jeruknya tidak dimakan. Kulitnya tidak dimakan. Karena orang cinta dengan kebersihan dirinya, tidak mau sakit. Di mana kulit jeruk berakhir, itulah ukuran kemuliaan kita sesungguhnya. Kalau kita makan jeruk di kendaraan umum itu mungkin bukan milik kita. Kita cinta dengan kebersihan pada diri sendiri. Kita juga cinta dengan kebersihan tas kita. Kulit jeruk dibuang saja di bawah kolong tempat duduk. Karena bukan punya sendiri. Kalau kita makan jeruk di mobil milik sendiri, entah Avanza atau apapun mereknya, kita juga cinta dengan mobilnya mobil sendiri. Tidak mau buang kotoran di dalam mobil. Tapi kadang kita melihat di jalan, orang membuang kulit jeruk, membuang bungkus makanan, sisa minuman ke jalan. Orang itu mencintai dirinya, mencintai mobilnya, tapi tidak mencintai kotaknya. Orang-orang Eropa dan orang Amerika yang konon sudah sangat beradab, sangat cinta dengan kebersihan negerinya. Mereka tidak mau bahan-bahan beracun dibuang di dalam negerinya. Maka mereka kirimkan saja, diselundupkan. Dikirimkannya banyak kontainer ke Tanjung Priok. Disembunyikan dengan dalih itu sampah yang dapat didaur ulang. Kalaulah ada di kolong langit ini orang-orang yang sangat mencintai seisi dunia, seharusnya itu adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ditekankan untuk mencintai bukan hanya diri sendiri, bukan cuma barang sendiri, bukan cuma bangsa sendiri, tapi seluruh dunia. Sesungguhnya kita bisa menilai keimanan kita dengan melihat seberapa luas arah cinta kita, seberapa luas jangkauan cinta kita, dan seberapa besar arahnya. Apakah mencintai menjadi alasan bagi kita untuk memilikinya? Hanya karena kita cinta dengan halaman, maka halaman kemudian dipagar sehingga orang lain tidak bisa melihat. Hanya karena alasan cinta kemudian apapun dimiliki sendiri sehingga tidak bisa di-share oleh orang yang lain. Atau atas nama cinta kita justru memuliakan. Punya mobil pun dimuliakan, difungsikan. Punya kucing pun kita cintai, kucingnya dimuliakan. Tidak dibuat menjadi kesenangan diri sendiri saja. Yang kedua, seberapa luas cinta kita. Apakah kita mengatakan cinta pada anak cuma anak sendiri? Allah memberikan peringatan bahwa rumah yang mulia adalah yang diisi diantaranya dengan anak yatim. Itu untuk memberikan satu pernyataan bahwa kita tidak boleh memagari pada semata-mata kecintaan pada mereka yang mempunyai hubungan darah saja. Kemanusiaan yang luas haruslah kita majukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sekalian, pada paruh kedua ini marilah kita sejenak menundukkan hati kita, bermohon, bermunajat pada Allah yang Maha Kaya. Kiranya yang Maha Kaya tadi mendengar permintaan kita. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.